Iran baru aja nyerang Israel pada tanggal 11 April 2024 dengan alasan balas dendam atas serangan dari Israel terhadap kedutaan Iran di Syria pada tanggal 1 April 2024. Nah, konflik ini berhasil bikin investor dan juga trader di pasar keuangan sangat khawatir, termasuk di kripto juga ya. Dengan mayoritas aset bergerak turun secara signifikan, Bitcoin sempat turun 15% dan rata-rata altcoin sudah turun 20% lebih. Di saat seperti inilah, investor ragu karena ketidakpastian yang muncul di market. Ada yang ragu untuk membeli aset karena takut menangkap pisau jatuh, ada juga yang panic selling dalam keadaan rugi. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas seberapa signifikan sebenarnya kasus ini dan bagaimana dampaknya kepada Bitcoin terutama sedang menuju halving. Oke, let's go! Konflik Iran dan Israel. Oke, sebelumnya untuk memahami seberapa signifikan dampak konflik ini, kita telusuri dulu apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Konflik ini mulai memanas setelah Iran menyerang Israel melalui beberapa drone yang katanya sempat tembus pertahanan Israel dan membombardir beberapa markas militer milik Israel. Serangan dari Iran ini adalah balas dendam dari serangan Israel terhadap kedutaannya yang berada di Syria yang dimana menewaskan 7 penasihat militer Iran. Konflik antara Iran dan Israel sudah beberapa kali terjadi, tapi kali ini ada perbedaan karena eskalasi dari pihak-pihak yang terlibat. Eskalasi ini dimulai salah satunya dari Presiden Israel yang menyatakan bahwa serangan Iran adalah deklarasi perang yang membuat adanya kekhawatiran akan terjadinya perang skala besar. Eskalasi kemudian semakin dibuat tinggi oleh Amerika yang dimana langsung memberikan pernyataan-pernyataan terkait Israel seolah akan mendukung. Walaupun Joe Biden, presiden dari Amerika, menyatakan bahwa Amerika tidak akan mendukung, namun sejarah berkata lain, sehingga saat ini skala konflik sudah menjadi semakin tinggi dan semakin memanas. Nah, kalau Amerika udah ikut-ikutan, pasti bakal banyak negara lain yang sebenarnya musuh dingin Amerika yang bakal ikut serta, seolah dukung Iran tapi menyerang atas kepentingan pribadi. Contohnya, Rusia melalui presidennya yang menyatakan kalau Amerika bantu Israel menyerang, Rusia akan membantu Iran. Yang dimana ini membuat konflik semakin panas mengingat besarnya Amerika dan juga Rusia. Nah, setelah Rusia campur tangan, Cina yang sering konflik dingin sama Amerika mendadak memberikan pernyataan bahwa Iran berhak membela diri. Sepertinya Cina akan mendukung Iran. Nah, kemungkinan ini karena kuatnya ikatan Cina sama Rusia melalui BRICS. Nah, yang buat makin panas lagi adalah pernyataan gercep dari Kim Jong-un yang dimana beliau menyatakan bahwa militer Korea Utara udah mulai siap-siap kalau terjadi perang. Nah, kenapa tiba-tiba Korea Utara? Soalnya dari tahun 2016, Israel udah mendeklarasikan kalau Korea Utara adalah salah satu musuhnya. Nah, ditambah lagi, baru-baru ini Korea Utara makin akrab dengan Rusia. Jadi, kalau kenapa-kenapa, Cina, Korea Utara, dan juga Rusia kemungkinan bakal jadi satu kubu. Nah, ditambah lagi, Korea Utara punya kepentingan jika perang ini lanjut dan Amerika ikut campur tangan karena hubungan Korea Selatan dan Amerika itu dekat. Jadi, kemungkinan perang lanjut, Korea Utara bakal menyerang Korea Selatan. Melihat kondisi ini, gak heran kan kalau semuanya pada khawatir, efeknya besar banget kalau sampai terjadi perang, terutama kalau Amerika ikut-ikutan. Makanya, sekarang pada khawatir dan market pun mengalami koreksi akibat ketidakpastian ini. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa Bitcoin ikut turun? Kalau terjadi perang, perekonomian global pasti tidak baik-baik saja. Dan kalau perekonomian global hancur, daya beli masyarakat pun otomatis akan turun.
Saat daya beli turun, umumnya masyarakat akan lebih memilih untuk memegang uang cash daripada aset yang penuh high risk, di mana untuk berjaga-jaga memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keadaan ketidakpastian akibat perang. Nah, makanya kebanyakan orang, terutama yang terdampak, pada jual asetnya dan kemungkinan volume beli akan terus menurun. Bukan hanya di kripto, pergerakan aset turun juga udah terbukti bahkan sebelum adanya kripto, di mana saham Amerika turun drastis setiap adanya perang. Oke, sekarang kita lebih fokus terhadap pergerakan Bitcoin di konflik-konflik sebelumnya. Kalau kita melihat dari sejarah Bitcoin sendiri, kira-kira pernah ada kejadian serupa nggak sih? Nah, terakhir kali hal yang serupa terjadi pada Januari 2018 karena awal perang dagang China dengan Amerika sama perang Rusia-Ukraina yang mulai di Februari 2022. Kalau kita lihat Januari 2018, Bitcoin turun sekitar 25% dan tahun itu mayoritas merah di beberapa bulan selama sepanjang tahun. Nah, kalau kita lihat di Februari 2022, terlihat Bitcoin justru naik sedikit, tapi setelah itu banyak merahnya daripada hijaunya. Dan juga menjadi awal dari bear market, di mana kemungkinan perang menjadi salah satu pemicu globalnya. Tapi kalau bandingin dua hal tersebut agak gak adil ya, karena kedua hal tersebut terjadi pada saat bear market. Sedangkan sekarang ini kita memasuki fase pre-bull market, di mana Bitcoin halving saja baru akan terjadi di beberapa hari ini. Oke, sekarang kita akan membahas pergerakan saat ini ditambah Bitcoin halving. Nah, biar adil, kita coba bandingin konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika di tahun 2020 dengan kejadian yang hampir mirip sama Iran dan Israel yang sekarang. Satu contoh lain adalah konflik Korea Utara dan juga Amerika di tahun 2016 hingga 2017 karena uji coba rudal misilnya yang banyak orang mengira bakal memulai perang baru. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020 dan tahun 2016, mengacu pada tabel tadi, Bitcoin terlihat bergerak normal mengikuti pola halving yang biasanya terjadi. Kalau mengacu pada pergerakan sejarahnya, mungkin konflik ini hanya sentimen negatif sementara yang akan dihapus setelah halving terjadi. Tapi perang kali ini agak beda nih, karena skalanya jauh lebih besar dan lebih banyak pihak yang terlibat. Jadi pergerakan harga baru bisa lebih pasti kalau perang ini sudah mulai reda. Salah satu yang pasti dari pola halving adalah umumnya terjadi koreksi sebelum dan setelah halving, dan kalau melihat pergerakan saat ini, polanya hampir mirip dengan tahun 2016. Nah, ditambah masih tingginya ketidakpastian geopolitik, saat ini pandangan menuju halving adalah bearish ya guys. Jadi hati-hati saja, jangan FOMO dan tetap manajemen risiko kalian. Oke, kalau kita lihat pergerakan sebelumnya, harusnya kalau konflik ini mulai mereda, semua bisa kembali mengikuti pola halving Bitcoin. Jadi untuk saat ini berdoa aja ya guys, biar nggak terjadi perang dunia. Satu hal yang perlu kalian ingat dalam kondisi ini adalah selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi ataupun trading, karena tidak ada yang tahu ini akan terjadi berapa lama dan seberapa parah dampaknya ke market. Yang pastinya sediakan cash saat dunia penuh ketidakpastian, karena di saat ekonomi semakin terpuruk, cash adalah raja. Namun, di luar kondisi yang tidak menyenangkan ini, ingat kita masih ada beberapa katalis bullish di tahun ini yang sudah sempat kami bahas di video-video Republik Rupiah sebelumnya. Jadi, jangan lupa ditonton ya guys, biar informasi kalian semakin balance. Oke, jadi gimana tanggapan kalian mengenai kondisi market saat ini? Apakah kalian siap serok atau kalian udah cut loss kemarin-kemarin? So, segini aja untuk video malam hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten menarik seputar kripto dari Republik Rupiah. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!